Welcome back to my channel, dan sekarang kita bersama Zulhair. Nah, sekarang beda dari video sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang wawancara-wawancara ataupun hal-hal unik dari orang-orang yang kita wawancarai. Nah, sekarang kali ini saya bakal sharing tentang beasiswa unggulan. Nah, kebetulan sekarang sudah terbuka lagi pendaftaran beasiswa unggulan untuk tahun 2023. Sebenarnya kemarin saya sempat buat video tentang beasiswa unggulan. Nah, bisa dicek di sini ya teman-teman. Oke, nah beasiswa unggulan pada tahun 2020 itu kemarin sangat beda persyaratannya. Ada sedikit perbedaan persyaratannya dari beasiswa unggulan tahun 2023. Nah, oke, seperti apa bedanya? Let's check it out. Nah, oke, di sini saya bakal menjelaskan sedikit atau gambaran umum tentang persyaratan yang perlu kita perhatikan dalam beasiswa unggulan. Nah, yang pertama yaitu diutamakan memiliki sertifikat yang membutuhkan seperti prestasi ataupun non akademik. Jadi teman-teman di sini sertifikat prestasinya itu baik berupa lomba ataupun kalian juga bisa mengumpulkan sertifikat kegiatan. Misalnya kalian pernah berkegiatan di kegiatan volunteer bisa, ataupun kalian sempat menjadi pemateri, misalnya pemateri seminar atau apapun dan sebagainya. Nah ya, kalau kalian sering join di kegiatan seminar tentang beasiswa, seminar tentang bisnis ataupun seminar-seminar lainnya, dan kalian mendapatkan sertifikat, itu juga sangat boleh untuk dikumpul. Nah, itu intinya kalian kumpulkan berbagai macam sertifikat lomba, kegiatan, dan juga seminar. Yang kedua, tentang rekomendasi dari institut terkait. Dan kalian harus mendapatkan rekomendasi atau surat rekomendasi dari institut terkait. Ini menurut pengalaman saya, kalau misalnya sertifikatnya itu lebih orang yang menandatanginya atau orang yang memberikan rekomendasi tersebut, itu sangat berpengaruh, lebih bagus lagi. Misalnya rektor, wakil rektor 3, atau wakil dekan 3 bisa, bahkan pembimbing kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya kenalan misalnya pejabat atau gubernur atau bahkan presiden, ini sangat bagus, sangat mendukung untuk surat rekomendasi kalian. Nah, tentunya kalian tidak bisa menduakan beasiswa tersebut, ataupun kalian tidak bisa menerima beasiswa lain selain dari beasiswa unggulan. Kalau misalnya kalian punya beasiswa di luar dari beasiswa unggulan, kalian harus keluar di salah satu beasiswa tersebut, karena beasiswa unggulan ini sangat tidak bisa diduakan ya teman-teman. Selanjutnya, hal yang penting kalian perhatikan yaitu kalian harus terterima di universitas. Jadi walaupun kalian maba, karena maksimal dari beasiswa ini yaitu semester 3 dan juga maba ya. Nah, bagi kalian yang mahasiswa S2, kalian juga harus memiliki univ terlebih dahulu sebelum mendaftar diri dalam beasiswa unggulan. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwasanya kita harus mendapatkan universitas dulu sebelum kita mendaftarkan diri di beasiswa unggulan, karena kita bakal dimintai persyaratan seperti LOA dan juga semacam surat aktif kuliah dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalian tidak bisa kalian tidak bisa berstatus sebagai dosen, misalnya sebagai guru atau tenaga kependidikan dan pelaku budaya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian berada di posisi tersebut, bagusnya kalian mendaftarkan diri di beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Yang sangat perlu kalian perhatikan yaitu minimal IPK kalian atau IPS kalian minimal 3,25. Nah, ini per semesternya ya. Kalian harus memperhatikan hal tersebut. Minimal IPK kalian 3,25. Kalian harus pertahankan dan tidak boleh di bawah dari 3,25 tersebut. Nah, ini hal yang baru di persyaratan beasiswa unggulan tahun 2023, yaitu kalian harus memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia. Nah, kalian ini bisa dapatkan di Balai Bahasa
dan minimal skor kalian yaitu 500 ya. Jadi usahakan untuk di atas 500 skor kalian agar persyaratan kalian bisa mencakupi dan sehingga bisa diterima di tahap selanjutnya. Nanti kalau misalnya kita bakal beralih kalau kalian sudah lolos dalam tahap selanjutnya, saya bakal buat video lagi tentang tips dan trik ketika kita diwawancarai. Nanti saya bakal buat videonya, tips dan trik pada saat kita diwawancarai di beasiswa unggulan. Nah, adapun sertifikat TOEFL tersebut itu minimal skor 500 ya. Dan nah ini pun untuk tujuan perguruan perguruan tinggi luar negeri. Misalnya kalian ingin mendaftarkan diri di Australia atau di Amerika, kalian bisa menggunakan TOEFL untuk mendaftarkan diri. Tetapi kalau misalnya fokus kalian di Indonesia atau univ kalian di Indonesia, kalian hanya diwajibkan untuk mengumpulkan sertifikat berbahasa Indonesia. Nah itu pun TOEFL, alangkah baiknya lagi kalau kalian punya sertifikat TOEFL, entah itu sertifikat ITP, PBT, PTE, akademik, bisa kalian kumpulkan, dan ini sangat mendukung kelengkapan berkas kalian. Nah, kalian juga harus membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang belum tahu berbahasa Inggris, kalian bisa membuat esai dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa ketentuan dalam membuat esai untuk beasiswa unggulan 2023. Yang pertama yaitu judul atau temanya yaitu kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, kemarin pada tahun 2020 judulnya itu Aku Generasi Unggul Bangsa. Sekarang berbeda lagi menjadi kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Jadi kalian harus menceritakan hal apa yang bakal kalian kontribusikan ke negara ataupun ke Indonesia ketika kalian menyelesaikan studi di S1, S2 ataupun S3. Nah, tentunya untuk S1 kalian harus menulis esai minimal 1000 kata, dan mohon untuk kalian perhatikan tidak boleh kurang, dan jika ingin lebih itu maksimal 1500 kata. Mohon untuk tidak lebihkan ya teman-teman, ini buat S1. Untuk S2 mulai dari 1500 kata sampai 2000 kata. Nah, tentunya di dalam esai tersebut meliputi 3 aspek, yaitu deskripsi diri, deskripsi peran, dan juga deskripsikan cara mewujudkan peran tersebut. Nanti juga saya bakal bahas pada video selanjutnya, yaitu tentang bagaimana tips dan trik untuk membuat esai tersebut. Nah, mungkin itu saja yang harus kalian perhatikan dalam persyaratan pendaftaran beasiswa unggulan di tahap awal. Nah, yang perlu kalian garis bawahi bahwasanya kalian harus mematuhi aturan-aturan ataupun rules dari beasiswa unggulan. Misalnya tadi mulai dari sertifikat dan data-data kalian harus lengkap, kalian harus masukkan KTP dan sebagainya. Nanti saya bakal bagikan buku panduannya. Nanti bakal saya deskripsikan atau bakal saya bagikan di link di bawah ya. Kalau kalian butuh atau kalian sudah punya, bisa dibaca lagi kembali untuk persyaratannya. Nah, mungkin video selanjutnya saya bakal buat tips dan trik untuk membuat esai beasiswa unggulan tahun 2023. Oke, bagi teman-teman yang ingin langsung bertanya, silahkan bisa DM saya di Instagram @zulhair, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya @zulhair. Nanti saya bakal bagikan video selanjutnya yaitu tips dan trik cara membuat esai. So, see you next time.